Qul huwallahu ahad. Ini Allah bilang, Qul huwallahu ahad. Sok jawab. Katakanlah Allah Maha Esa. Katakanlah. Qul, katakanlah lagi. Katakanlah engkau mencintaiku. Bilangnya, katakanlah. Sih. Jadi katakanlah titik dua tanda kutip. Karena bahasa Arab kan nggak ada titik tanda kutip, nggak ada koma, nggak ada tanda tanya. Itu. Jadi katakanlah titik dua, huwallah, dia itu adalah Allah Maha Esa. Dia itu adalah Allah. Huwa itu artinya dia. Kalau dikasih al namanya al-huwa. Dalam psikologi analisis Sigmund Freud, al-huwa itu namanya id. Kalau al-ana itu ego. Kalau super ego al-anal a'la. Tuhan itu la ilaha illa ana. La ilaha illa hu. La ilaha illa anta. Jadi engkau la ilaha illa ana fa'budni. Ya ana, ya huwa, ya semuanya. Itu semuanya dalam bahasa adalah domir. Domir kan? Apa domir itu bahasa Indonesianya? Hati sanubari. Jadi sesungguhnya mana yang kita aktifkan untuk memiliki Tuhan adalah bukan logikamu, tapi ya hati sanubarimu itu. Itu yang jadi persoalan. Paham nggak? Iya. Sebab kalau pakai logika, bagaimana Anda bisa membuktikan adanya Tuhan? Termasuk orang yang tidak percaya Tuhan, ateis, juga dia tidak mampu akan membuktikan ketiadaan Tuhan kok. 50-50 sama kok. Yang mengatakan ada adalah rasa kita. Domiruna. Domir, domair, hati sanubari kita itu yang mengatakannya. Nah kemudian qul huwallahu ahad. Satunya Allah itu bukan satu matematika. Bukan bilangan matematika. Kalau satu matematika dibagi dua bisa nggak? Dibagi 1000 bisa nggak? Ditambah lagi bisa nggak? Itulah. Nah, makanya ahadnya Allah itu bukan satu matematika, tapi apa? Nanti salah lagi. Manunggal lah. Salah lagi nantinya. Boleh. Satu yang tidak bisa terbagi. La yatajazza. Jadi satunya Allah itu satu yang tidak terbagi-bagi. Allahus Samad, Allah Maha Perkasa. Saya berbeda dengan kitab-kitab tafsir yang lain. Semua saya baca As-Samad Al-Musta'an, tempat meminta. Tetapi itu letaknya tidak nyambung. Allahu Ahad, Allah sendirian, satu sendirian. Allahus Samad, Allah Maha tempat meminta, di Al-Musta'an. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada siapapun yang bisa menandinginya. Nih, Habib, ada satu benda yang tidak saya sebut namanya. Silakan diisi. Saya duduk di meja makan, ada piring, ada mangkok, ada gelas, ada pisau, ada sendok, ada titik-titik. Apa kira-kira? Pisau, sendok, piring, gelas, dan titik-titik apa tuh kira-kira? Nah, jadi berhimpitan dengan sendirian. Ya kan, tidak ada tandingan. Apa kalau bukan perkasa? Kok tempat meminta?
Karena as-sumud itu bahasa Perancisnya itu jabhatus sumud, itu front de la fermete. Artinya satu front yang tidak pernah menyerah sekalipun. Nah, itu Tuhan tidak pernah dikalahkan. Ya, itulah makanya. Jadi itulah maknanya. Lalu maksudnya apa dikatakan surat Al-Ikhlas? Kok namanya ikhlas? Padahal kan ikhlas kan kesetiaan ya. Ya memanglah nanti dasar daripada keikhlasan kita adalah pengakuan kita juga kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengakui dia sebagai Tuhan, di mana letak keikhlasanmu? Logikanya. Oke. Jadi jangan terburu mengandalkan amalmu, amal yang soleh, produktif, segala macam, sembayangnya 17 waktu, Qur'annya setiap hari khatam, ya kan gitu. Naik hajinya tiap tahun. Terus kalau Anda tidak ikhlas, nothing. Zero. Betul tidak? Sekarang ada orang menggarap tanah, nanam jagung hibrida, satu batang buahnya 3 sebesar begini, sampai akhirnya akan dikasih penghargaan namanya apa? Kalpataru, ya. Kalpataru. Hebat kan? Dia menemukan pupuk organik yang khusus, buahnya bagus sekali sehingga hasilnya 1 hektar itu sampai 15 ton dapatnya. Tetapi ketika ditanya, ini tanah siapa? Padahal dia dapat nyewa. Bilang tanah saya. Dia mengklaim ini tanah saya, tidak mengakui kepemilikan tanah itu. Masuk penjara dapat Kalpataru. Jadi inti keikhlasan adalah pengakuan kita bahwa Tuhan itulah Tuhan kita, yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, yang tidak dilahirkan dan tidak bisa menandinginya. Jadi artinya keikhlasan itu kenapa hubungannya dengan al-ikhlas? Itulah namanya ilmu munasabah. Nah sekali lagi ilmu munasabah sendiri belum banyak dipelajari orang, karena ini baru ditemukan di India. Ilmu munasabah itu ada, artinya kenapa disebut namanya al-ikhlas? Kenapa Allahu Ahad, Allahu Samad, sambung menyambung semacam itu tidak terlepas-lepas semuanya itu. Jadi maksudnya itu adalah bahwa keikhlasan kita ini adalah sangat ditentukan kepada kejujuran kita mengakui keberadaan Tuhan, dan Tuhan itu namanya Huwallah, dia adalah Allah, dan dialah yang maha kuasa dan dia bertandingannya. Jadi kalau kita beribadah apapun tapi kita tidak mengakui siapa pemiliknya, kita bekerja, orang ngajar di sini, ngajar nih nilainya muridnya bagus-bagus ya, sampai bisa kalau kedokteran, tapi dia tidak mengakui saya pengasuhnya, saya pecat nggak? Makasih, kita kira-kira.